Jadi, seluruh pergerakan keagamaan ini terlibat. Dunia Protestan Amerika Serikat, dunia Injili, yang akan memimpin, tetapi itu akan sangat dimanipulasi. Sehingga cara berpikir oikumene, akan menjadi bagian di dalamnya. Dan setiap orang dari agama apa saja yang ada di luar sana, yang memiliki gelombang yang sama, tentang topik moral ini, disambut hangat untuk bergabung. Bahkan Partai Demokrat akan disambut hangat, selama dia memegang landasan moral ini, tidak peduli agama apapun yang dipeluknya. Tepat sekali. Nah, hal yang baru saya katakan, Martin, ini bukan dugaan, melainkan kenyataan. Dan di sini ada kasus menarik, yang akan kita bicarakan, yakni wali kota New York. Nah, New York adalah sebuah kota yang sangat liberal. Dan sekarang ini, mereka sedang bergerak ke arah keagamaan. Tetapi bukan dalam pengertian paham Injili konservatif, melainkan segala sesuatu dijadikan agama, tapi adalah topik moral. Kita mesti mengingat, siapa yang mengendalikan New York? Bukan orang-orang Republik, melainkan orang-orang Demokrat, jadi menarik, hal yang sedang terjadi. Di sini ada juru bicara yang akan memperkenalkan wali kota, dan nanti wali kota akan berpidato sendiri. Mari kita saksikan pidatonya. Kita tahu dalam pemerintahan, berkali-kali dikatakan, bahwa harus ada pemisahan antara gereja dan negara. Tetapi kita memiliki pemerintahan yang tidak mempercayai hal itu. Kita memiliki seorang wali kota, yang akan kita dengarkan sebentar lagi, yang jelas merupakan salah satu pilihan. Dia meyakini hal mendasar kepercayaan yang masyarakat bisa lakukan secara bermitra dengan pemerintahan. Dia mengetahui semua prakarsa besar sepanjang sejarah rumit dari negara Amerika Serikat. Jika Anda melihat kembali ke masalah-masalah sejarah kita, dan kebaikan yang dihasilkannya dalam sejarah di negeri kita, telah senantiasa didorong oleh prakarsa berlandaskan iman. Sang Pencipta telah berkali-kali meninggalkan saya, berkali-kali mengabaikan saya. Tetapi Dia tidak meninggalkan saya. Yaitu ketika kita meniadakan doa di sekolah, senjata masuk ke sekolah. Dan benar sekali, siapa yang bilang soal pemisahan gereja dan negara? Negara adalah tubuh, gereja adalah jantung. Anda mengambil jantung keluar dari tubuh, maka tubuh menjadi mati. Saya tidak bisa memisahkan kepercayaan saya, karena saya seorang pejabat yang dipilih. Ketika saya berjalan, maka saya berjalan bersama Allah. Ketika saya berbicara bersama Allah. Ketika saya menerapkan kebijakan, saya menerapkannya dengan pendekatan seperti Tuhan. Itulah saya. Dan saya seperti itu ketika saya masih duduk di kelas 3, dan akan seperti itu ketika saya meninggalkan pemerintahan. Saya masih tetap menjadi seorang anak Allah, dan kita akan tetap menjadi anak Allah. Dan saya tidak akan minta maaf karena menjadi anak Allah. Ini tidak akan terjadi. Jadi, hari ini, kami menyatakan bahwa kota ini, kota New York, merupakan suatu tempat dengan wali kota New York, adalah hamba Allah. Terima kasih, tetap doakan kami. Baiklah, Martin, itu kedengarannya seperti pidato yang membangkitkan semangat, tetapi merujuk Allah sebagai dia perempuan. Pencipta adalah Dia perempuan. Pencipta adalah Dia perempuan. Tapi itu tidak apa-apa, selama Anda bersama bandul, itu bisa diterima. Dan ini dalam peristiwa sarapan pagi antar lintas kepercayaan. Jadi ini menunjukkan sangat bersifat merangkul semua golongan. Baiklah, mari kita melihat koran The New York Times, yang melaporkan diskusi singkat itu. Martin, ini adalah peristiwa yang masih hangat, ini adalah peristiwa yang sedang terjadi di dunia, sekarang ini. Adams, mendiskusikan kepercayaan, menghilangkan pemikiran pemisahan antara gereja dan negara. Sudahkan kita mengatakan hal ini sejak dulu? Ya, ingat mengenai seruan dari kelompok liberal dalam kabar berita liberal mengenai semua pembicaraan paham nasionalis Kristen dan orang yang berkata,
Dia jemu mendengar semua pembahasan mengenai pemisahan antara gereja dan negara. Baiklah, sarapan pagi tahunan lintas kepercayaan yang diadakan pada hari Selasa, oleh Wali Kota Eric Adams, dimulai secara normal. Paduan suara melantunkan lagu, My Country, 'Tis of Thee. Seorang rabi berbicara, juga diikuti oleh pemuka Buddha, dan pemimpin Islam, lalu suasana berubah menjadi agak aneh. Asisten dekat Wali Kota, Ingrid Louise Martin, orang yang tadi kita lihat, yang membawakan perkenalan, tampil di podium dan menyatakan bahwa pemerintahan Adams tidak mempercayai adanya pemisahan antara gereja dan negara. Yang memberi ciri Wali Kota New York sebagai jelas salah satu orang terpilih, sambil memperkenalkan dirinya. Jangan memberitahu saya tentang pemisahan gereja dan negara. Negara adalah tubuh, gereja adalah jantung. Jika Anda mengambil jantung keluar dari tubuh, maka tubuh menjadi mati. Saya tidak bisa memisahkan kepercayaan saya, karena saya seorang pejabat yang dipilih, katanya, diiringi bunyi riuh tepuk tangan. Tuan Adams, yang tumbuh besar yang menghadiri gereja di bangunan toko di Queens, menyatakan dirinya seorang Kristen, tetapi tanpa denominasi tertentu. Dia terpilih menduduki jabatan, oleh dukungan basis kuat para anggota gereja di Brooklyn dan Queens. Tetapi dia juga turut serta dalam pendekatan Katolik, untuk paham spiritual dan paham mistik. Dia sekurang-kurangnya memiliki sebuah patung Buddha. Dia pernah berbicara secara serius mengenai energi yang dipancarkan dari batu. Jadi dia pengikut mistik, Martin. Apakah kita telah diberitahu akan adanya penyatuan antara naga, yaitu paham mistik, binatang, yaitu paham Katolik, dan nabi palsu, yaitu paham Protestan? Apakah ini merupakan pencampuran yang sempurna, kekacauan Babel? Dan adanya masalah yang sama, karena adanya yoga Kristen, paham mistik Kristen, formasi spiritual. Ini semua merupakan bagian dari dusta ini, dan hal yang menakutkan ialah, orang-orang yang semestinya lebih mengetahui, yang menjadi bagian dari umat yang sisa, sedang terhisap oleh ini. Baiklah, mari kita kembali saja kepada nubuatan. Babel itu terdiri dari naga, binatang dan nabi palsu. Naga melambangkan Allah Bapa, dalam Trinitas palsu. Binatang melambangkan anak laki-laki. Semua orang harus sujud menyembah kepadanya. Dia yang menjadi raja, dia yang dimahkotai dengan 3 mahkota di kepalanya. Dan dia juga yang mengalami luka parah tahun 1798. Tetapi yang mengalami kebangkitan kembali, ketika Mussolini mengembalikan negara kepausan. Seluruh dunia akan heran dan mengikuti binatang itu. Setiap lutut akan bertelut kepadanya, dia adalah anak laki-laki palsu. Lalu adanya nabi palsu, yang melambangkan paham Protestan yang jatuh. 3 unsur itu bersama-sama, dan yang akan memerintah dan duduk di tahta. Semua penghakiman diberikan kepadanya, yaitu binatang itu. Dan Anda mesti menerima tanda binatangnya. Itu dia, dan di sisi nabi palsu, adanya roh palsu yang bekerja. Tentu adanya roh palsu yang bekerja, dan semua itu mesti bersama-sama. Nah, wali kota ini nampaknya memiliki segala sesuatunya. Ada paham mistik, yaitu penyembahan naga. Dia memiliki paham Katolik, yaitu penyembahan binatang. Dan dia menyatakan dirinya sebagai Kristen tanpa denominasi, yang adalah nabi palsu. Semuanya bersatu.